pengejaran Manchester United terhadap bek Everton, Jarrad Brandwaite, berlanjut setelah tawaran terakhir mereka ditolak, meskipun mereka diperkirakan tidak akan menawarkan uang lebih banyak, menurut jurnalis Athletic, David Ornstein. Everton dilaporkan menolak proposal United sebesar 50 juta pound untuk Brandwaite awal pekan ini, dengan The Toffees tetap setia pada harga yang diminta sebesar 70 pound juta, menurut Ornstein. Meski ada rumor yang menyebutkan bahwa pemain Everton itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Setan Merah, tidak ada indikasi bahwa ia secara aktif berusaha memaksakan perpindahan. Koresponden sepak bola The Athletic menyatakan bahwa kepindahan Jarrad berpotensi besar tidak akan terjadi. MU telah memberi ujian bagi tekad Everton. Namun sejauh ini, mereka belum bergeming sama sekali. Dengan United dan Everton yang kini hanya selisih 20 juta pound dalam penilaian mereka terhadap sang pemain, Manchester United berharap tim yang bermarkas di Liverpool itu setuju untuk berkompromi di tengah-tengahnya. Namun, jika The Toffees tidak berkedip, kemungkinan besar United akan beralih ke salah satu alternatif mereka. MU terus berbenah dan Ineos nampak sangat serius. Setelah Michel van der Gaag dan Benny McCarthy diputus, giliran dua staf Erik ten Hag lainnya diberhentikan. Fisioterapis tim utama, Richard Meron dan John Devin, telah meninggalkan klub. Pekerjaan utama dari fisioterapis olahraga sendiri bermacam-macam. Mulai dari membuat program-program latihan untuk atlet yang cedera, membuat penilaian terhadap cedera-cedera yang terjadi, membuat program latihan spesifik yang sesuai dengan jenis olahraga, atau memberi nasihat mengenai makanan yang dikonsumsi. Banjir cedera sebanyak 70 lebih kasus, menjadi faktor utama pemberhentian keduanya. Sementara itu, menurut Fabrizio Romano, Olympique Marseille mendapat lampu hijau dari Mason Greenwood, dengan rincian akhir kontrak dan gaji sedang dibahas. Manchester United telah menerima paket 30 juta euro yang ditawarkan oleh OM, termasuk klausul penjualan sekitar 40 hingga 50%. Detail akhir di sisi pemain kemudian dilakukan kesepakatan. Direktur perekrutan Manchester United, Christopher Vival, terkesan dan tertarik untuk mengontrak gelandang Borussia Mönchengladbach, Emmanuel "Manu" Kouadio-Kone. Dia sadar bahwa dibutuhkan sekitar 34 juta pound untuk mengontrak pemain 23 tahun ini. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada Januari 2021 dan menjadi andalan di starting 11 tim Jerman. Dia membuat 29 penampilan di seluruh kompetisi musim lalu dan menyumbang 4 gol. Mirip dengan Bellingham, pemain Prancis ini adalah pemain yang mengesankan di sepertiga pertahanan lapangan. Agresinya, yang menghasilkan lebih dari 2 tackle per game, sangat mengesankan. Meski tidak menciptakan peluang sebanyak Frenkie de Jong, ia juga merupakan penggiring bola dan pengumpan yang percaya diri, dengan akurasi umpan sekitar 86%. Namun, ia lebih sering kehilangan bola dibandingkan de Jong, namun jago di udara karena tinggi badannya 185 cm. Itu adalah malam yang spesial bagi Inggris. Kemenangan 2-1 atas Belanda untuk mengamankan tempat di final kejuaraan Eropa berturut-turut. Kobbie Mainoo CS akan menghadapi Spanyol yang memiliki kekuatan yang lebih besar di final hari Minggu. Mainoo seharusnya memenangkan penghargaan Player of the Match atas penampilannya yang menakjubkan melawan Belanda. Ia juga membuat sejarah dengan menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk The Three Lions di semifinal turnamen besar. Pemain berusia 19 tahun itu terlihat mengobrol akrab dengan target transfer United Zirkzee setelah peluit panjang berbunyi. Mungkin mengetahui ada kemungkinan besar mereka akan menjadi rekan satu tim di musim panas ini. Spesialis transfer Fabrizio Romano membagikan tangkapan layar Mainoo mengobrol dengan Zirkzee. Romano menyebut United telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Zirkzee. Kamera fokus pada Mainoo saat dia berjabat tangan dengan Zirkzee,
yang masuk dari bangku cadangan di akhir pertandingan untuk Belanda. 4 pemain MU akan tampil di 2 final turnamen besar. Shaw dan Maino di Piala Eropa, sementara Licha dan Garnacho di Piala Amerika. Fabrizio Romano memberikan pembaruan tentang 3 incaran Manchester United. Setan Merah mendapat lampu hijau dari Joshua Zirkzee dan Matthijs de Ligt untuk bergabung dengan klub. Kedua pemain telah berbicara dengan Erik ten Hag dengan Man United sekarang siap untuk maju di sisi klub dalam beberapa hari mendatang. Itu semua disetujui dalam gaji komisi juga untuk Zirkzee. Dia sedang menunggu jadwal tes medis. Semuanya disepakati di sisi pemain. Matthijs de Ligt mengatakan kepada agennya Rafaela Pimenta 2 pekan lalu, hanya Man United, tidak ada negosiasi dengan klub lain. Kontrak yang disepakati berlaku hingga Juni 2029, 5 tahun. De Ligt hanya menginginkan United. Negosiasi antara Man United dan Bayern juga berjalan baik. Manchester United juga sedang menunggu Leny Yoro memutuskan apakah dia ingin bergabung dengan Ten Hag. Penyerang baru adalah salah satu target prioritas klub, dengan Joshua Zirkzee dari Bologna sudah hampir diresmikan. Penyerang lain dari tim Italia telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford. Pemain sayap Swiss dan Endo tentu saja tampil mengesankan di turnamen Euro 2024 untuk tim nasionalnya saat mereka mencapai perempat final sebelum kalah dari Inggris melalui adu penalti. Bagi Endo, sang pemain sayap mencetak 1 gol untuk tim nasionalnya selama turnamen di Jerman namun tetap tampil impresif sepanjang pertandingan. Hal ini tentu saja menimbulkan spekulasi transfer seputar penyerang tersebut, dan United disebut-sebut sebagai tim yang bisa melirik Bologna untuk mendapatkan pemain lain. Agen Endo, Fahd Adamson ditanya tentang minat dari Old Trafford dan cukup jujur dengan tanggapannya. Selain mengonfirmasi bahwa ketertarikan United pada pemain sayap tersebut jelas, Adamson juga mengakui bahwa beberapa tim Liga Premier tertarik. Musim lalu bagi Bologna merupakan musim yang buruk bagi Endo karena ia hanya mencetak 1 gol dalam 32 pertandingan untuk klub dan memberikan 1 assist. Manajer tim nasionalnya, Murat Yakin, menyebut pemain sayap itu sebagai pemain yang fantastis, menyusul kemenangan mereka atas Italia di babak 16 besar. Tetapi Setan Merah harus berhati-hati dalam merekrut pemain yang bagus di turnamen internasional, ini tentu saja berisiko. Musim 2024-25 semakin dekat ketika Manchester United memulai kampanye pramusim mereka di kandang Rosenborg. Euro 2024 berakhir hanya 24 jam sebelum pertandingan persahabatan ini. United akan membawa tim mudanya ke Norwegia untuk pertandingan pertama dari 5 pertandingan persahabatan musim panas ini, yang menampilkan perjalanan ke Edinburgh, Los Angeles dan South Carolina sebelum Community Shield dalam waktu kurang dari 1 bulan. Rosenborg sedang menjalani musim mereka dan duduk di urutan ke-8 di Eliteserien. Rosenborg versus MU dijadwalkan kick-off pukul 17 pada Senin 15 Juli 2024. Pertandingan akan berlangsung di Lerkendal Stadion di Trondheim, Norwegia. Tentu saja, tidak ada pemain United yang terlibat di Euro 2024 atau Copa America yang akan melakukan perjalanan ke Norwegia. Skuad yang melakukan penerbangan ke utara belum disebutkan namanya tetapi diperkirakan akan menampilkan sejumlah pemain muda, seperti James Scanlon, Habib Ogune, Will Fish dan Harry Amas. Gelandang Rosenborg berusia 17 tahun, Sverre Helsetpan, mengakui jelas akan menjadi impian yang menjadi kenyataan bisa bermain untuk Manchester United. Pan menyadari United telah menunjukkan minat untuk merekrutnya. Kedua tim belum pernah bertemu di laga kompetitif sebelumnya. Namun mereka telah memainkan 2 pertandingan persahabatan, dengan United menang 3-2 pada tahun 1992 dan 8-0 pada tahun 1977.